Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam praktikum perancangan analisis algoritma. Kali ini pertemuan 3. Kita akan bahas tentang brute force ya, atau pengertiannya sebuah pendekatan yang lempeng, straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Nah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Nah, algoritma brute force ini memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas, obvious way. Jadi, setiap masalah yang kita punya atau yang dicari itu pasti ada cara yang jelasnya, ada obvious way-nya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah ada 3, ada brute force bubble sort, X-house search, dan pattern matching. Nah, kita bahas dulu yang bubble sort. Nah, bubble sort ini adalah metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data yang tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam suatu iterasi tersebut tidak ada lagi perubahan. Nah, algoritmanya pertama, algoritma dimulai dari elemen paling ujung, paling kiri. Nah, 2 buah elemen pertama dari list dibandingkan. Nah, jika elemen yang pertama lebih besar daripada elemen yang kedua, dilakukan pertukaran. Jadi yang kiri pindah ke kanan. Nah, selanjutnya langkah 2 dan 3 dilakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga. Jadi kalau yang pertama udah digeser, terus dilakuin lagi ke elemen yang kedua, terus lakuin lagi elemen yang ketiga sampai habis. Nah, bila sudah sampai ujung, dilakukan lagi kawal sampai tidak ada lagi pertukaran. Nah, bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka list elemen sudah terurut atau algoritma bubble sort selesai. Nah, ini ada contohnya. Misalkan ada data seperti 6, 4, 3, 2. Untuk iterasi yang pertama, dimulai dari yang paling kiri, kan 6 dibandingkan dengan 4, 6 lebih besar, 6 geser ke kanan. 6 dibandingkan dengan 3, 6 lebih besar, geser ke kanan. 6 dibandingkan dengan 2, 6 lebih besar, geser ke kanan. Nah, dilihat lagi itu ada beberapa pertukaran, ada 3. Iterasi 1 selesai karena 6 sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Nah, lanjut. Paling kiri ada 4. Nah, 4 dibandingkan dengan 3, lebih besar 4. 4 dibandingkan dengan 2, lebih besar 4. Nah, 4 dibandingkan dengan 6, karena lebih besar 6, maka 4 akan tetap pada indeks tersebut. Dicek lagi ada 2 pertukaran. Lanjut ke iterasi ketiga. 3 dibandingkan dengan 2, lebih besar 3, maka 3 pindah ke kanan. Nah, 3 dibandingkan dengan 4, karena lebih besar dari 4, maka 3 yang sekarang tetap di indeksnya. Dilihat ada 1 pertukaran. Nah, selanjutnya iterasi keempat, 2 dibandingkan dengan 3, 2 lebih kecil, maka 2 akan tetap. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang bisa ditukar, maka bubble sort selesai, bilangan sudah terurut. Oke. Nah, selanjutnya ada exhaustive search. Nah, ini adalah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Nah, algoritmanya yang pertama menyebutkan enumerasi dari daftar di setiap kemungkinan solusi secara sistematis. Yang kedua, mengevaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Kemungkinan beberapa solusi tidak layak bisa saja muncul dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai proses terakhir. Bila pencarian terakhir, ditentukan solusi terbaik. Nah, ini contohnya. Jadi di sebelah kiri itu ada ini ya, graf ya. Nah, setelah itu kita langkah pertamanya kita buat table seperti ini contohnya. Nah, kalau misalkan kita ngerjain dari awal, berarti kan kita buat dari 1. Misalkan nomor 1, terus perjalanannya kalian cari dari A sampai A lagi, tapi dengan jalur yang berbeda nih. Misalkan A, B, ke C, ke D, ke A. Nah, dilihat lagi bobotnya. A itu 10, B itu 12, C itu 8, D itu 15. Nah, semuanya dijumlahin. Hasilnya berapa, bobotnya berapa. Nah, setelah itu kita coba lagi di iterasi kedua. Rute perjalanan yang sebelumnya nggak boleh dipakai. Jadi kita harus cari rute perjalanan yang lain. Jadi A ke B ke C, A ke B ke D ke C terus ke A. Nah, dilihat
A ke B berapa, B ke D berapa, C ke A berapa. Nah, setelah itu dihitung lagi bobotnya 41. Nah, begitu seterusnya sampai tidak ada rute perjalanan yang bisa dicoba lagi. Setelah kita buat tabelnya, dihitung bobotnya, kita lihat paling sedikit itu iterasi yang mana. Nah, setelah dievaluasi ternyata rute perjalanan terpendek adalah yang iterasi 3 dan 5 dengan bobot sekian dan bobot 32. Oke, itu untuk X house search. Nah, selanjutnya ada pattern matching. Nah, jadi ada teks yang panjangnya sekian. Nah, setelah itu ada pattern, yaitu string dengan panjang M karakter. Maksudnya pattern ini dia nggak akan lebih besar dari teks yang dimaksud atau yang dicari. Nah, terus untuk algoritmanya, pertama kita cocokkan pattern tersebut pada awal teks atau paling kiri. Nah, dengan bergerak dari kiri ke kanan, kita bandingin setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama. Nah, atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter. Nah, bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Nah, oke, kita langsung aja ke contohnya. Nah, ini ada contohnya. Misalkan patternnya itu not. Nah, teksnya itu nobody notice him. Kita mulai dari paling kiri, kita mulai dari iterasi 1. Kan not itu 3 huruf, berarti kita mulai dari karakter yang pertama itu N. Not yang kita dapat adalah NOB, berarti tidak cocok. Kita lanjut ke karakter selanjutnya itu O. Kita terus lagi not, kita bandingkan OBO, tidak cocok. Kita lanjut lagi ke karakter selanjutnya B, BOD, tidak cocok. Kita lanjut ke karakter selanjutnya O, ODY, ya kan? Tidak cocok. Kita lanjutkan lagi ke D, DY spasi, tidak cocok. Kita lanjutkan lagi ke Y, Y spasi N, tidak cocok. Kita lanjutkan lagi ke kita lanjutkan lagi ke spasi NO, tidak cocok. Kita lanjutkan lagi ke NOT, dan ternyata ini cocok dengan pattern yang dicari. Maka algoritma selesai. Gitu. Berarti total iterasi yang dipakai untuk mencari pattern dalam teks tersebut adalah 8. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai sini saja. Untuk LA-nya dan keaktifannya nanti akan saya cantumkan di website. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.